Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, kita berada pada Pekan Biasa ke-9. Hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita akan duduk diam mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, dikola asal dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan juga masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Katolik, sebagai anak-anak Tuhan, tentulah harus berpegang pada tata aturan yang ada. Demikian juga kita sebagai warga negara. Kita harus mengembangkan, menumbuhkan iman kita dengan total, tetapi kita juga harus menjadi warga negara yang baik. Maka sebagai warga negara yang baik, kita tentu juga wajib untuk melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan seimbang. Maka sebagai warga negara dan juga sebagai warga kerajaan surga, itu melekat pada kita kedua-duanya. Maka apabila kita mengatakan bahwa kita adalah orang Katolik yang baik, anak Tuhan yang baik, maka kita tentu akan juga melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara. Salah satunya adalah yang ditunjukkan melalui firman Tuhan hari ini. Kita juga harus membayar pajak
membayar apa yang menjadi kewajiban kita, dan melaksanakan tugas-tugas kita sebagai warga negara. Kita mengingat kembali istilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu kata-kata yang dicetuskan oleh Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama di Indonesia. Semboyan itu bermakna bahwa umat Katolik diharapkan memiliki totalitas dalam iman Kristiani, tetapi juga sekaligus menjadi warga Indonesia yang setia dan mencintai tanah airnya. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita selama ini sudah menunjukkan apa yang menjadi tugas kita sebagai warga negara kita laksanakan dengan sepenuh hati sebagai identitas kita juga, sebagai bukti iman kita, sebagai bukti bahwa kita warga negara yang baik, tetapi juga warga kerajaan surga yang baik. Bila kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang baik, maka kita juga tentu akan melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan sepenuh hati. Mari kita cintai negara tanah air kita, tetapi juga kita tumbuhkan dengan total iman percaya kita kepada Allah. Semoga Tuhan yang Maha Kasih selalu menyertai kita, memampukan kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat melaksanakan kegiatan, aktivitas, dan tugas-tugas kita sepanjang hari ini sebagai bukti bahwa kita adalah warga negara dan warga masyarakat yang baik. Semoga dalam tugas, panggilan, dan perutusan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa tetap semangat misioner kita,
doa, derma, kurban, kesaksian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.